selamat pagi. Bagaimana kabar? Ya, pasti sehat-sehat ya, karena Tuhan yang menolong. Baiklah, kita akan nyanyikan pujian kita untuk bersama-sama kita memulai ibadah hari ini. Betapa hebat kuasa Tuhan. Nah, adik-adik semua persiapkan Alkitabnya. Nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk dengan tenang, konsentrasi. Ya, lihat ke depan, perhatikan, dan nanti ada juga ayat hafalan yang harus kita hafal bersama-sama. Ya, adik-adik semuanya, baiklah kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun karyanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountain are His, the river are His, the stars are His, and we walk through. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Baik, lipat tangannya, ya, tundukkan kepala, ya, tundukkan kepala, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan menyertai kami untuk hari ini mengikuti sekolah minggu. Terima kasih teman-teman semuanya boleh melihat mengikuti ibadah hari ini walaupun belum bisa datang, tapi mereka bisa ikut melalui ibadah online. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Tuhan memberkati juga kami semua yang melayani. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati juga persembahan kami dan nyanyian pujian kami. Tuhan berkati juga adik-adik semua yang selama ini tidak bisa ikut. Kami berdoa supaya ada saatnya mereka bisa ikut bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Kami mohon ampunilah ya Tuhan semua dosa kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita kembali nyanyikan pujian kita kepada Tuhan, berdoalah. Nah, adik-adik pasti berdoa ya, mesti harus berdoa setiap waktu, setiap pagi ya, harus berdoa, bangun tidur, berdoa, makan, juga berangkat sekolah, berdoa. Kapan saja, di mana saja ya, berdoa. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Allah mendengarkan doa, menjawab tiap permohonan, menjadikan hati tentram, rasa bahagia. Nah, adik-adik semuanya, ya sudah siap ya? Alkitabnya sudah disiapkan, duduknya juga sudah rapi, pasang buka telinga, matanya ke depan, perhatikan,
Dan kita saatnya mendengarkan apa? Cerita firman Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagi satu pujian kita untuk menyambut firman Tuhan ya, cerita kitab kita hari ini. Baik, kita percaya patuh ya. Percaya dan patuh. Kita nyanyikan kembali pujian kita. Nah, adik-adik juga terus ya ikut berdoa ikut bernyanyi dari rumah ya. Baik. Patuh, kita akan mendengar firman Tuhan, duduk dengan tenang, buka telinga, mata ke depan, memperhatikannya, siap-siap menghafal ayat firman Tuhan dan menaatinya. Baik, kami persilakan Ibu Lasmaria akan menyampaikan cerita firman Tuhan untuk kita hari ini. Baik, kami persilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Hari ini kita bertemu lagi dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu. Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa di langit, di bumi, di bawah, bumi juga, di seluruh alam semesta ini. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang memperhatikan dan selalu mengasihi kami, bahkan mati di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu juga. Kami berdoa, tolonglah Tuhan yang memberkati waktu ini, supaya kebenaran firman Tuhan disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa Tuhan, buat semua teman-teman kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kami berdoa Tuhan menolong, memberi kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dari Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ini kami Tuhan, biarlah Tuhan yang berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya ada ayat hafalan. Memang minggu yang lalu juga Pak Prengki ada ayat hafalan ya. Seharusnya setiap minggu kita menghafalkan lagi ayat hafalan itu namanya memory verse ya, artinya kita menghafalkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini ayat hafalan kita adalah dari Yohanes 11 ayat 25. Oke, ya buat di sini aja ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Apakah kalian bisa melihatnya? Ya, ini ya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Apakah kalian mengerti apa arti firman Tuhan ini? Arti firman Tuhan ini adalah firman Tuhan menceritakan bahwa Allah yang berkuasa membangkitkan orang mati. Hanya Allah yang bisa melakukan hal itu. Nah, Allah adalah sumber hidup, baik kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Saat seorang yang beriman kepada Yesus mati, maka tubuhnya dikuburkan.
tetapi rohnya kembali kepada Bapa yang memberikannya kepada Bapa ya. Pada suatu hari kelak Tuhan akan membangkitkan tubuhnya yang tadi itu yang sudah dikubur dengan diganti dengan tubuh yang baru ya, yang dapat hidup selama-lamanya. Nah, kita semua tahu ya bahwa kita mempunyai kehidupan jasmani, artinya adalah kehidupan yang mempunyai permulaan dan akhir. Permulaan itu adalah ketika kita lahir, sedangkan akhir itu adalah ketika kita mati. Ya, Allah menghendaki kita semuanya menerima hidup yang kekal selama-lamanya, yaitu kehidupan yang kekal di surga. Apakah kita semuanya sudah mempunyai hidup yang kekal? Apakah kamu sudah memiliki hidup yang kekal? Nah, hari ini saya mau kasih tahu ya bahwa kehidupan yang kekal itu sangat penting sekali. Karena kalau kamu belum memiliki hidup yang kekal, kamu dapat memilikinya hari ini. Caranya adalah dengan kamu mengaku bahwa kamu adalah orang berdosa dan kamu meminta ampun kepada Tuhan untuk semua dosa-dosamu dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kehidupan jasmani dan kehidupan yang kekal. Dalam cerita firman Tuhan ini kita akan mendengarkan kedua hal itu, kehidupan jasmani dan kehidupan yang kekal ya. Mari kita dengarkan firman Tuhannya. Ini ayat hafalan kita tadi saya ambil dulu ya. Ya, nanti kita akan membacakannya lagi, Yohanes 11 ayat 25. Nah, Tuhan Yesus mempunyai sahabat-sahabat yang tinggal di daerah Betania. Daerah apa namanya? Betania. Ada 3 sahabat Yesus di situ. Ada Maria, Marta, dan Lazarus kakak mereka. Nah, ketiga ini adalah orang yang sangat spesial bagi Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus beberapa kali tinggal bersama-sama di rumah mereka karena sangat dekat ya. Nah, pada suatu hari Lazarus sahabat Tuhan Yesus itu sakit keras dan dia sudah hampir mati. Lalu Maria saudaranya menyuruh orang memberitahukan kepada Tuhan Yesus tentang keadaan Lazarus. Ketika itu orang itu mengatakan, "Tuhan, dia sahabatmu Lazarus sakit keras." Wah, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya mendengarkan hal itu, wah mereka ini juga ya, kasihan juga. Tuhan Yesus juga sedih karena sahabatnya Lazarus sedang sakit keras ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa penyakit ini akan menunjukkan kemuliaan Tuhan ya. Tuhan akan dimuliakan melalui sakitnya Lazarus. Walaupun Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus, tetapi dia tidak pergi ke sana. Ya, Tuhan Yesus tidak pergi kepada Lazarus. Dia menunggu sampai 2 hari lagi untuk tinggal di tempatnya. Karena apa? Di sana ada orang-orang yang membenci Tuhan Yesus ya. Mereka itu bermaksud membunuh Tuhan Yesus. Adik-adik, jadi Tuhan Yesus harus berhikmat ya untuk tidak pergi ke sana dulu. Lalu kemudian setelah itu setelah lewat beberapa hari, Tuhan Yesus mengatakan lagi kepada murid-muridnya, "Ayo kita pergi melihat Lazarus," katanya, "karena dia sudah tertidur." Nah, sedangkan murid-murid ini pikir kalau Lazarus sudah tertidur, berarti dia sudah sehat. Untuk apa lagi Tuhan Yesus pergi ke sana? Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran murid-muridnya yang ke-12 ini ya. Tuhan mengatakan Lazarus sudah mati. Nah, mereka berpikir, bagaimana ya? Lalu Tuhan mengatakan, "Ayolah kita pergi ke sana." Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu akan lebih percaya kepada Tuhan nanti." Setelah itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya pun pergi ke daerah Betania. Sebenarnya di tempat itu sangat banyak orang-orang yang membenci Tuhan Yesus dan ingin berusaha membunuhnya. Lalu mereka berpikir,
ya harus pergi karena Tuhan Yesus sudah mengatakan akan pergi ke sana. Lalu setelah itu mereka pun mulai berangkat. Sementara di rumahnya Maria dan Marta ada banyak sekali orang datang ya. Mereka datang ke rumah mereka untuk menghiburkan hati Maria dan Marta. Mereka sangat sedih karena saudaranya yang sudah meninggal. Ketika Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus dalam perjalanan ke tempatnya, dia langsung lari dari rumahnya dan pergi menemui Yesus di perjalanan ya, mau ke arah rumahnya. Lalu ketika sudah bertemu, Marta mengatakan, dia langsung nangis. Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak akan mati, katanya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta, Marta, Lazarus akan bangkit. Lalu Marta ini yang mengerti tentang firman Tuhan, dia yang mengasihi firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan, dia menjawab, ya saya tahu bahwa Lazarus akan bangkit nanti pada akhir zaman, ketika orang-orang dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, tetapi kata Yesus kepada Marta, seperti ayat hafalan tadi itu, akulah jalan, ayat hafalan kita tadi itu adalah, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maksud Tuhan Yesus pada kata firman Tuhan itu adalah bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, suatu hari mereka akan mati. Itulah yang namanya tadi kehidupan jasmani. Ada waktunya orang lahir, ada waktu akhirnya, yaitu pada waktu orang mati. Tapi bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, rohnya akan kembali kepada Bapa, karena roh manusia itu diberikan oleh Bapa. Ketika diciptakan dulu, Tuhan menghembuskan nafas hidup atau roh hidup kepada manusia. Dan tubuhnya yang dikuburkan itu, tubuh jasmani ini, nanti suatu saat akan dibangkitkan lagi. Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali ke dunia, orang-orang yang sudah mati, yang percaya kepada Kristus, tubuhnya akan dibangkitkan lagi dan menggunakan tubuh yang baru yang hidup di surga selama-lamanya. Itulah yang dipercayai oleh Marta juga. Tetapi maksud Tuhan Yesus di sini adalah bahwa Tuhan juga berkuasa membangkitkan Lazarus untuk kedua kali secara jasmani. Lalu mulai si Marta mengerti. Tapi dia berpikir, bagaimana ya? Soalnya bagaimana? Lalu dia mengatakan kepada orang-orang, panggillah Maria, karena Maria masih ada di rumah. Dan ketika ada orang memberitahukan kepada Maria bahwa ada Tuhan Yesus di sana, Maria langsung lari. Ketika orang-orang yang ada bersama Maria itu di rumahnya melihat Maria lari, mereka pikir pasti Maria lari ke kuburan karena kesedihannya tentang saudaranya yang meninggal. Lalu mereka juga ikut-ikutan lari mengejar si Maria. Jangan-jangan ada apa-apa di jalan ya. Orang-orang itu ikut. Dan ketika si Maria sudah bertemu Tuhan Yesus, dia langsung duduk menyembah kepada Tuhan sambil menangis. Dia mengatakan, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, tentulah saudaraku tidak akan mati, katanya. Dia sangat sedih sekali adik-adik. Tuhan melihat kesedihan hati Maria dan dia juga sangat sedih. Orang-orang yang ada di sini juga sangat sedih. Mereka menjadi ikut-ikut menangis ya. Dan Tuhan Yesus pun akhirnya juga menangis karena dia juga mengasihi si Lazarus ya. Lalu Tuhan mengatakan kepada Maria, Maria, Tuhan bisa membangkitkan lagi Lazarus. Ayo, tunjukkanlah di manakah kalian menguburkannya. Lalu mereka pun menunjukkan kuburan Lazarus. Mereka jalan ke arah kuburan itu. Ya, Maria dan juga Marta, mereka menangis dan mengenang lagi kakaknya Lazarus. Dan mereka semua akhirnya menjadi menangis. Lalu orang-orang mengatakan, lihat, kata mereka, orang itu adalah orang yang hebat. Bisa membuat orang lumpuh berjalan, bisa membuat orang yang buta melihat. Tidak sanggupkah dia menolong orang-orang yang kesedihan ini?
kata orang-orang di sini, mereka mulai membicarakan tentang Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa, berkatilah supaya mereka percaya kepadamu. Lalu Tuhan mengatakan, gulingkanlah batu itu, geser batu itu. Tetapi Maria berkata, Tuhan, tolong, dia sudah 4 hari, dia sudah bau. Katanya, wah, Maria dan Marta mulai bingung. Maksud Tuhan ini apa? Kata Tuhan kepada Maria dan Marta. Dalam Yohanes 11 ayat 40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kalian percaya, kalian akan melihat kemuliaan Allah. Lalu murid-murid datang dan mereka membantu menggeser batu yang menutupi kuburan Lazarus ya. Jadi pada waktu itu orang yang dikuburkan itu mereka dibuat di dalam goa ya, dan ditutup dengan batu. Dan ketika batu besar ini sudah digeser, lalu berserulah Tuhan dengan suara yang keras, Lazarus, keluarlah. Oh, mereka semua heran. Apa yang dikerjakannya? Apa yang dilakukannya? Mereka mulai melihat, termasuk juga Maria dan Marta. Mereka menjadi heran. Maksudnya Tuhan ini apa? Dan benar, sesuatu terjadi. Ada yang bergerak dari dalam gua itu. Dan tiba-tiba keluarlah Lazarus dari dalamnya. Dia keluar dan mulai berjalan ke arah Tuhan Yesus. Dia berjalan. Di dalam tubuh Lazarus masih ada kain putih atau kain kafan. Inilah yang selalu dipakai untuk membalut orang yang sudah meninggal ya, sebelum dikuburkan. Kain kafan. Dan ketika itu Lazarus keluar, tubuhnya kuat, tubuhnya sehat, dan dia bisa bicara. Dia datang, dia berbicara dengan Tuhan. Mereka sangat kaget sekali. Ini bukan hantu, bukan setan. Dan Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, kepada orang yang ada di situ, bantulah dia membuka kain-kain ini. Lalu dibantulah dibuka, dan Lazarus bisa berbicara. Yang tadinya Lazarus itu sudah mati, sekarang Tuhan menghidupkan Lazarus. Wah, mereka semua sangat heran. Bahkan murid-muridnya heran. Orang yang melihat di sini heran. Sampai berita tentang kebangkitan Lazarus ini dari kematian itu sampai kepada orang lain, sampai ke berbagai tempat. Sehingga ada banyak orang yang tadinya membenci Yesus, mereka percaya dari kesaksian orang-orang yang banyak yang melihat ini. Dan mereka ada yang juga tetap tidak suka kepada Tuhan Yesus, ada yang tetap benci. Nah, begitulah orang kalau sudah tidak suka, dia tetap tidak suka ya. Tapi Tuhan menunjukkan bagaimana dia bukanlah orang biasa. Dia adalah anak Allah. Tuhan memberikan kehidupan jasmani yang kedua kali kepada siapa? Lazarus. Namun setelah ini nanti Lazarus ini akan tetap mati lagi. Karena manusia jasmani, ingat kata Kalasma tadi, ada permulaan dan ada akhirnya. Ya, ada awal ada akhirnya ya. Setiap orang pasti mati. Tetapi bedanya Lazarus ini nanti setelah dia nanti mati, dia masuk ke surga karena dia sudah memiliki hidup yang kekal. Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan dia sudah tertulis namanya di buku kehidupan. Maria dan Marta sangat bersukacita, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Begitu juga dengan sahabat-sahabatnya. Ya, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus juga melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat yang besar. Ya, karena Allah adalah karena dia adalah anak Allah, Allah yang maha kuasa. Nah, kalau kita kembali lagi kepada ayat hafalan kita tadi, Yohanes 11 ayat 25, masih ingat? Ya, kata Yesus, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya yang hidup itu adalah roh kita. Jadi sangat penting ya saat ini bagi teman-teman, bagi adik-adik yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, membuka hati ya. Tadi seperti saya katakan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dengan cara meminta ampun untuk semua dosa-dosanya, bertobat ya, dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sekali kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu untuk seterusnya sampai nanti kita mati. Tuhan akan mengingat dan mencatat nama kita di buku kehidupan. Jadi ketika kita sudah mati, roh kita akan kembali kepada Bapa di surga dan tubuh kita ini akan dikuburkan menjadi tanah. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, nanti tubuh kita ini akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Itulah namanya kehidupan yang kekal. Dan saya berharap, Kak Lasma berharap kita semua memiliki hidup yang kekal. Demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini. Saya berharap kita semuanya diberkati dan dikuatkan Tuhan. Semakin beriman, percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian. Tidak ada yang pernah mengalahkan kematian. Artinya yang sudah mati langsung hidup lagi dan naik ke surga. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan, beriman ya. Bagi yang belum terima Kristus, terimalah saat ini. Tidak ada batasan usianya. Siapapun boleh. Anak kecil, anak yang masih remaja, orang dewasa, kakek-kakek, siapapun dia boleh ya. Tidak ada batasan karena Tuhan Yesus mati untuk semua manusia, untuk semua orang, karena kasihnya kepada semua orang. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang maha kasih dan maha besar. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar tentang Lazarus. Kami sudah mendengarkannya mungkin beberapa kali, atau kami sudah pernah diajarkan oleh guru sekolah minggu tentang ini. Tetapi biarlah kami justru semakin dikuatkan, semakin diteguhkan bahwa ada pengharapan bagi kami. Kami tidak akan mati sia-sia Tuhan kalau kami pada saat hidup ini sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami tahu Lazarus dibangkitkan Tuhan dari kematian karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengalahkan kematian. Tuhan Yesus berkuasa kepada kematian. Kami bersyukur mempunyai jaminan yang benar-benar yang jelas, yaitu firman Tuhan. Dan kami bisa menjalani kehidupan kami. Kami sudah lahir, kami sudah ada di dunia ini, dan ada waktunya kami nanti akan mati. Kami juga akan dikuburkan mungkin, akan bagaimana nanti kami kurang tahu. Tetapi setelah kami mati, kami yang percaya kepada Tuhan, roh kami kembali kepada Bapa. Dan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, tubuh kami akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh yang baru. Tuhan, tolong Tuhan yang memberikan penjelasan. Tuhan melalui Roh Kudus memberi pengertian dan hikmat. Karena kami perlu sungguh-sungguh beriman. Kalau secara pribadi pikiran kami tidak bisa mengerti. Tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Biarlah ini menolong kami. Khususnya untuk masa-masa pandemik ini ada banyak orang-orang yang meninggal. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong. Sebelum mereka meninggal atau siapapun yang ada sekarang di dunia ini, mereka mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka mau membuka hati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka sebelum terlambat. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang menjamin kehidupan kami dan memberikan kehidupan yang kekal tanpa syarat.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Biarlah Tuhan yang menolong juga di masa pandemi ini Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan juga kepada anak-anak-Mu. Turunlah berkat Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Beri mereka kesehatan dalam hal rohani juga. Jauhkan mereka Tuhan dari keraguan-raguan, jauhkan juga mereka dari ketakutan. Tapi firman Tuhan yang menguatkan hati mereka. Hamba berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Teman-teman kami berkati buat Aruseido Alwani. Hamba berdoa buat Yuka Moroka, Sio Moroka. Berdoa buat Joani, Stella, Stephen. Hamba berdoa juga buat Yukiko di Semarang. Berdoa juga buat Alberto Simatupang. Berdoa juga buat Kaden Jeremili di Jakarta, yang berdoa juga buat Ibu Kuniko Yamamoto di Jepang, dan buat teman-teman kami semua yang mengikuti live streaming ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, berkatilah mereka, jagailah keluarga mereka, jagailah kehidupan mereka, biar mereka memiliki kehidupan yang berbahagia dalam perlindungan Tuhan. Terutama saya berdoa bagi yang belum membuka hati menerima Tuhan Yesus, Tuhan yang melembutkan, menolong mereka sekarang ini juga, saat ini juga, tidak menunda-nunda. Mau datang kepada Tuhan, memohon ampun untuk semua dosa, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka di dalam hati, dan mereka menjadi anak Allah. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang bekerja di dalam semuanya. Berkati negara kami Indonesia, tolong Presiden, para dokter, dan semua yang berusaha untuk membantu kami dalam proses COVID ini bisa kami sehat dan baik. Tuhan memberkati negara-negara juga Tuhan di luar negeri, khususnya negara India juga, dan negara-negara yang sedang berjuang melawan virus COVID-19 di negaranya. Tolong Tuhan berikan jalan keluar. Tolong beri mereka kesabaran, penghiburan, dan kekuatan dari Tuhan.